Acara kita hari ini, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita BPD Abu Japi Sumatera Barat melaksanakan musyawarah daerah 2 yang diawali tadi pagi melaksanakan acara pembukaan Musda 2 yang dibuka oleh Dirbimas Polda Sumatera Barat. Kemudian selanjutnya kita melaksanakan Musda tadi karena yang mendaftar sebagai calon ketua umum tidak ada, cuma saya sendiri, sehingga tadi secara aklamasi dipilih untuk ketua umum BPD Abu Japi Sumatera Barat periode berikutnya untuk tahun 2026-2031 dan itu sudah berjalan dengan baik dan insya Allah nanti jam 14 nanti akan dilakukan pelantikan pengurus BPD Abu Japi oleh Ketua Umum BPP Abu Japi yang dihadiri oleh stakeholder dan juga instansi terkait. Visi misi Bapak sama Pak. Ya, tentunya kita ke depan kita ingin memajukan industri jasa pengamanan untuk daerah Sumatera Barat dengan meningkatkan kompetensi daripada Satpam itu sendiri. Maka nanti ke depannya bagaimana Satpam kita memahami tupoksi sebagai tenaga satuan pengamanan, kemudian bagaimana dia bisa meningkatkan kesejahteraan melalui uji kompetensi yang insya Allah akan kita adakan dalam waktu dekat ini. Sejalan dengan tema hari ini, Pak, soliditas dan daya saing profesionalisme. Ya, secara internal tentu sesuai tema kita tentu solid. Ya, di Sumatera Barat ada 60 BOJP anggota BPD Abu Japi. Tentu kita secara internal kita harus solid tentunya. Kemudian secara bisnis kita tentu harus proporsional. Ya, jadi kita juga ke depan itu meningkatkan daya saing kita selaku pengusaha pebisnis di bidang jasa industri pengamanan. Tentu juga sejalan dengan bagaimana kita meningkatkan daya saing dari satuan pengamanan itu sendiri. Karena ke depan kebutuhan tenaga satuan pengamanan itu tidak hanya di instansi swasta atau pemerintah, bahkan pribadi pun sudah banyak menggunakan jasa pengamanan. Jadi tumbuh dan berkembang ya peluang kerja bagi mereka. Bahkan jawaban tantangan dari luar negeri bahwa banyak juga akan membutuhkan tenaga satuan pengaman. Hari ini kita belum bisa menjawab tantangan itu. Mudah-mudahan ke depan dengan bersinergi dengan segala stakeholder yang terkait, ya dengan meningkatkan kompetensi Satpam tadi, mudah-mudahan mereka juga mampu sebagai tenaga satuan pengaman di negara-negara yang membutuhkan. Misalnya sekarang sudah mulai mengarah ke negara Jepang, ya Jepang hari ini sudah menggantikan pengemudi supir dia itu kebanyakan dari Indonesia, ya. Nah, security-nya juga Satpamnya Jepang juga mau mengalihkan ke Indonesia, ya. Jadi sehingga peluang untuk tenaga Satpam ini bukan saja di dalam negeri, tetapi kedepannya juga banyak ya peluang di luar negeri juga. Untuk outsourcing ini, Pak, kesejahteraan security itu sendiri, Pak, sejauh mana, Pak? Selama ini untuk Sumatera Barat khususnya, karena pemerintah daerah sudah menetapkan struktur dan skala upah sehingga tidak ada persoalan terhadap permasalahan hubungan kerja, terutama menyangkut hak dan kewajiban. Pusat sendiri nggak ada masalah, Pak, ya? Tidak ada masalah. Baik, terima kasih. Kembali studio John Pratama, Ajar TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, harapan kita ke depan tentu kepada semua pihak yang menggunakan jasa pengamanan, tentunya pertama jangan lagi menggunakan jasa perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki perizinan di wilayah hukum Polda Sumatera Barat. Kemudian juga tidak menggunakan ya tenaga satuan pengamanan yang tidak kompeten, yaitu tidak memiliki pendidikan dasar. Baik, kembali studio John Pratama.